Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Tema hari ini adalah mengenai mengapa kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak orang-orang di sekitar kita, terutama yang berbeda agama di luar Kristen, banyak menanyakan apakah Yesus betul-betul Tuhan. Sebagai orang Katolik atau orang Kristen, kita harus berani mengungkapkan iman kita dan memberitakan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Berikut ini adalah penjelasan yang mendalam dari sudut teologis, rasional, dan spiritual berdasarkan ajaran Gereja Katolik. Yang pertama, karena Yesus sendiri mengklaim keilahiannya. Yesus tidak hanya mengajarkan moral atau menjadi teladan hidup. Ia mengklaim dirinya sebagai Tuhan dengan berbagai cara. Bisa kita lihat pada Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Pernyataan ini yang menyatakan bahwa Yesus adalah setara dengan Allah Bapa, karena Yesus, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus adalah Tritunggal. Kemudian Yesus menyatakan kesatuan dengan Allah Bapa. Dalam bahasa Yunani asli, kata satu di sini adalah hen, yang berarti satu dalam esensi atau hakikat, bukan sekedar satu dalam tujuan atau pikiran. Artinya Yesus dan Bapa memiliki kodrat ilahi yang sama. Kemudian di Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku ada. Menggunakan aku ada identik dengan nama Allah di Keluaran 3 ayat 14. Yang berikutnya, Yesus menerima penyembahan. Seperti yang tertulis pada Yohanes 20 ayat 28 ketika Thomas menyebutnya Yesus sebagai Tuhanku dan Allahku. Kemudian Yesus sendiri mempunyai kemampuan mengampuni dosa. Hal ini bisa dilakukan berarti hanya Allah yang dapat melakukan untuk mengampuni dosa. Itu bisa dilihat pada Markus 2 ayat 5 sampai 7. Yang kedua adalah karena kebangkitan Yesus. Untuk membuktikan keilahiannya, iman Kristen berdiri pada dasar bahwa Yesus bangkit dari kematian. Ini bukan sekedar simbolis atau cerita, tetapi adalah kenyataan dan historis. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 yang berbunyi, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga iman kamu. Kebangkitan adalah tanda ilahi bahwa Yesus sungguh adalah Tuhan, telah menang atas dosa dan kematian atau maut. Kemudian tidak ada pendiri agama lain yang bangkit dari kematian dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Yang ketiga, karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Di dalam ajaran Katolik, dosa adalah pelanggaran terhadap Allah dan hanya Allah yang bisa memberikan pengampunan dan keselamatan. Jika Yesus bukan Tuhan, maka pengorbanannya di kayu salib tidak cukup untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Tetapi karena Yesus adalah Allah dan manusia, pengorbanannya memiliki nilai tidak terbatas. Keselamatan hanya mungkin jika Yesus sungguh adalah Tuhan yang turun ke dunia. Yang keempat adalah kesaksian para rasul dan gereja awal. Semua rasul yang mengenal Yesus secara langsung bersaksi bahwa ia adalah Tuhan dan rela mati karena iman itu. Mereka tidak akan menyerahkan nyawa mereka untuk kebohongan. Sejak awal, umat Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan. Bisa dilihat pada Filipi 26 ayat 11, Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Kemudian pada Filipi 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi
dan yang ada di bawah bumi. Dan di Filipi 2 ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang kelima, karena iman Katolik menyatakan demikian. Gereja Katolik percaya bahwa iman adalah jawaban manusia kepada Allah yang mewahyukan diri. Menurut Katekismus Gereja Katolik KGK 142, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan bukan sekedar hasil pemikiran logis, tetapi juga karena wahyu Allah yang diteruskan melalui kitab suci dan tradisi suci. Melalui gereja, Roh Kudus terus menuntun umat untuk mengimani kebenaran ini secara pribadi dan bersama-sama. Dan yang terakhir, yang keenam adalah pengalaman pribadi. Umat beriman jutaan orang di sepanjang sejarah mengalami bahwa Yesus mengubah hidup mereka secara nyata, memberi pengampunan dan damai, menyembuhkan luka batin dan mengisi hati yang kosong, menjadi jawaban dari pencarian makna terdalam. Keilahian Yesus bukan hanya sesuatu yang diketahui, tetapi juga dialami. Maka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bukanlah iman yang buta, tetapi iman yang masuk akal berdasarkan sejarah, wahyu, dan pengalaman rohani yang nyata. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kita dengan sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia yang turun dari surga ke bumi untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, supaya kita masuk dalam keselamatan kekal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.